Halo sport people, perkenalkan saya Virgi, fisioterapis dari ISMC. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan atau berbagi tips pada teman-teman semua, terutama yang sering main golf, yang sering ada keluhan di bagian siku dalam, bagian sini nih. Nyeri pada siku bagian dalam atau yang sering kita dengar itu namanya golfer elbow atau bahasa medisnya epicondylitis medialis, sering terjadi karena adanya repetitive movement atau gerakan yang berulang dan terus-menerus dalam waktu yang lama. Dan sering terjadi juga karena adanya ketidakseimbangan otot-otot yang ada di sekitar siku, mulai dari wrist, forearm, sampai di bagian bicep dan tricep. Yang pertama, sebelum mulai bermain golf, disarankan kalian semua harus stretching dulu. Gimana stretchingnya? Ini yang gampang-gampang dulu. Stretchingnya jadi pertama, tangannya dikedepankan seperti ini, tarik pergelangannya, nanti akan terasa tertarik di bagian sini. Nanti boleh ditahan 8 hitungan. Setelah 8 hitungan, relax. Boleh diulangi 3-5 kali. Setelah itu, otot yang selanjutnya gerakannya sama, hanya diputar tangannya seperti ini, ditarik lagi pergelangannya ke belakang, nanti akan terasa di bagian sini. Ditahan 8 hitungan, boleh diulang 3-5 kali. Ini stretching ini bisa dilakukan sebelum dan setelah. Jadi sebelum itu warming up, setelah itu cooling down. Jika sudah terjadi masalah di bagian siku sini, boleh dikompres dulu dengan es selama 10-15 menit. Boleh diulangi pagi dan sore atau sehari sekali cukup selama 3 hari awal. Apabila masih ada nyeri yang minimal, boleh kita mulai latihan dengan dumbbell yang kecil. Dan ini bebannya disesuaikan dulu dengan kemampuan kalian semua, mulai dari yang ringan sampai nanti yang paling berat. Boleh disesuaikan. Gerakannya seperti ini. Jadi nanti pegang dumbbellnya seperti ini posisinya di antara jari tengah dan jari telunjuk. Letakkan tangannya di ujung seperti ini. Nah, biasanya kalau yang masih baru banget dia akan terasa sakit saat mengangkat gininya. Jadi saat diangkat boleh dibantu dengan tangan yang lain seperti ini. Kalian harus fokus di saat turunnya. Jadi turunnya harus dikontrol pelan-pelan, 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 pelan-pelan sampai habis, sampai mentok. Kalau masih sakit, dibantu dengan tangan lain, turun pelan-pelan. Nanti bertahap. Kalau nyerinya sudah makin berkurang, boleh diangkat sendiri. Oke. Nanti bebannya progresif, jadi lama-lama makin berat. Gitu. Yang selanjutnya ada gerakannya pronasi supinasi. Jadi kita butuh tongkat di sini ya. Mungkin kalau di rumah bisa pakai apapun yang berbentuk tongkat. Gerakannya dia memutar seperti ini. Nah, ini dia akan makin berat kalau saya makin ke ujung dan akan makin ringan kalau saya makin ke tengah. Gerakannya seperti ini. Dipegang, berdiri tegak, siku ditekuk 90 derajat. Nanti gerakannya diputar tongkatnya seperti ini. Perlahan. Nah, nanti jika sudah di tengah, kontrol turunnya pelan-pelan. Kontrol pelan-pelan, kontrol pelan-pelan, kontrol pelan-pelan. Oke, balik lagi sampai tengah. Kontrol turunnya pelan-pelan. Ini bisa dilakukan 8 kali 2 set. Oke. Ini dari yang paling ringan dulu. Jadi kalau masih terasa berat, boleh didekatkan lagi ke tengah. Kalau sudah terasa ringan, boleh lebih ke ujung lagi seperti ini. Dia akan makin berat. Oke. Untuk teman-teman semua yang di rumahnya tidak tersedia dumbbell kecil seperti ini, jangan khawatir. Bisa diganti dengan botol air mineral seperti ini. Boleh diisi air, atau kalau air kurang berat boleh diisi pasir, nggak apa-apa. Posisinya sama seperti yang tadi. Jadi gerakan seperti ini, naik. Kalau naik sakit boleh dibantu, turun pelan-pelan. Nah, oke. Oke, demikian tips dari saya. Jika keluhannya masih berlanjut selama 1 minggu, teman-teman semua bisa datang ke klinik ISMC yang ada di Kemang dan ada di BSD. Kita tunggu ya. Salam sehat.